Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di kuliah spiritual kali ini saya akan sharingkan satu hal yang berbeda. Kalau biasanya kita di kuliah spiritual itu belajar tentang banyak teori terus, ya kita nggak pernah praktek. Nah, khusus di video ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk praktek. Ya, asik kan? Ya, jadi kita akan melakukan eksperimen atau ya percobaan tentang diri kita sendiri. Ya, kita akan mencoba sesuatu, ya namanya juga eksperimen, bisa gagal, bisa berhasil, ya jadi nggak ada salahnya Anda coba. Yang penting adalah kalau misalkan ternyata gagal pun Anda nggak ada dampak negatifnya, Anda nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Ya, jadi kalau dalam eksperimen ini ternyata Anda tidak mendapatkan apapun, jangan khawatir, tidak ada efek samping apapun. Anda tetap bisa mengulangi kebiasaan Anda yang lama tanpa harus ada pengaruh apapun. Fair enough, ya. Jadi ini cukup fair. Rugi sekali kalau Anda tidak coba. Saya mengharapkan teman-teman yang menyaksikan video ini ikut berpartisipasi untuk mencoba. Beranikan diri mencoba, jangan takut benar dan salah. Ya, karena nggak ada benar dan salah, karena yang dieksperimen adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, oke? Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, saya terangkan dulu dasar teorinya supaya Anda kalau tahu dasar teorinya, kalau tahu filosofinya, Anda melakukan ini dengan lebih mudah, karena segala sesuatu kalau kita lakukan itu punya alasan yang kuat, maka melakukannya lebih mudah daripada kalau Anda sekedar melakukan random. Ya, Anda cuma melakukan asal-asalan aja tanpa tahu alasannya apa melakukan ini, ya. Oke. Sekarang siapkan kertasnya dulu, siapkan buku tulisnya, karena kita akan belajar sedikit teori yang berkaitan dengan percobaan kita kali ini. Ya, tapi janji dua hal. Nomor satu adalah Anda harus melakukan ini, dan nomor dua adalah Anda harus men-sharingkan apa yang Anda alamin ketika sudah melakukan ini. Ya, oke. Begini. Saya akan ajarkan kepada Anda, ya, kita itu akan melakukan menyaring namanya intuisi, ya, intuisi, atau kita akan mencari yang namanya inspirasi. Ya, ini dia adalah, oke. Jadi kalau Anda ingin ikut kelas saya tentang intuisi, tentang inspirasi, udah deh, nggak perlu ikut kelasnya dulu, saya bagi dulu ilmunya, sip? Ya, saya kasih gratis ilmunya. Anda nggak perlu ikut kelas saya akan kasih ilmunya, saya kasih caranya juga. Bagaimana sih Pak caranya menggali namanya inspirasi dan namanya intuisi. Nah, yang namanya intuisi, yang namanya inspirasi itu pasti di luar kita punya pikiran. Ya, jadi kalau kita sudah pernah memikirkan itu sebelumnya, berarti itu bukan intuisi, ya. Jadi intuisi itu pasti beyond the mind. Orang istilahnya itu namanya beyond the mind, itu artinya sesuatu hal yang tidak pernah Anda pikir sebelumnya. Oh iya ya. Ya, jadi kita akan menggali itu. Ya, kita butuh yang sekarang dalam kondisi dengan banyaknya problem yang kita punya, ya, dengan ruwetnya kehidupan kita, dengan ruwetnya problem yang kita hadapin, kita butuh yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah saran, masukan, suggestion dari semesta. Ya, dari langit, dari whatever, apapun Anda sebut itu, dari Tuhan juga boleh. Ya, jadi kita butuh satu masukan yang wow, bukan cuma sekedar saran yang terlalu umum. Ya, terlalu umum itu artinya ya saran-saran yang biasa diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Pada umumnya cuma begitu-begitu. Artinya saran itu tidak membuat Anda berpikir jadi wow. Saran itu tidak membuat Anda tidak mengagetkan Anda, atau tidak membuat hidup Anda menjadi ada kejutan, ya, ada surprise. Tapi sarannya datar aja. Berbeda dengan kalau intuisi, ketika Anda mendapatkan itu, maka mendadak wow, Anda akan terkaget dengan intuisi itu. Oke? Nah, intuisi ini datangnya dari mana? Dari orang luar? Bukan. Intuisi ini datangnya dari dalam. Karena itulah, dalam percobaan ini, saya akan mengajak Anda untuk menggali ke dalam diri Anda. Saya ulangi lagi. Dalam percobaan ini, saya akan menggali ke dalam diri Anda lebih dalam lagi. Kenapa menggali ke dalam diri? Karena
orang yang paling paham dengan masalah Anda sekarang adalah diri Anda sendiri. Nggak ada orang di luar sana yang bisa memahami masalah yang Anda alami sekarang dengan sedetail-detailnya. Ya, kalaupun Anda bercerita masalah itu kepada seorang konsultan atau kepada teman Anda, cerita itu pun masih part per part, bukan keseluruhan. Tetapi yang paling mengerti dengan permasalahan Anda secara mendetail, sedetail-detailnya, itu siapa? Ya, diri Anda sendiri. Karena itulah solusi dari problem Anda itu ada di mana? Ada di dalam diri Anda sendiri. Good, catat itu. Solusinya ada di dalam diri Anda sendiri. Dan begitu Anda menemukan solusi itu yang kita sebut sebagai intuisi atau inspirasi, maka hidup Anda akan berubah 180 derajat. Boom, seketika. Tiba-tiba Anda akan mengatakan, aha, ini dia yang saya cari. Ah, ya pas, bener ini yang saya cari. Ini pas buat solusi yang untuk masalah yang sedang saya hadapi. Itu ya, itu adalah goalnya. Itu adalah goalnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, dasar teorinya adalah gini. Anda tahu yang namanya editor, ya. Editor itu tugasnya adalah menyaring data. Namanya juga editor, berarti kerjanya itu adalah mengedit. Jadi data yang ada tidak ditulis apa adanya, data yang ada itu harus diedit. Sama seperti ketika saya menulis tulisan di Practical Ho'oponopono, itu tulisan aslinya itu nggak serapi itu. Tulisan aslinya mungkin lompat kiri, lompat kanan, atau mungkin ada data-data yang salah ketik lah, salah info dan segala macam. Nah, tugas dari editor adalah mengedit itu semua sehingga tampak jadi enak dibaca atau informasi yang disuguhkan jadi benar. Ya, jadi pas sesuai dengan apa yang dimau oleh pembaca kita. Nah, karena itu ada fungsi namanya editor, kerjanya mengedit. Nah, namanya dia mengedit berarti dia menyaring data, berarti juga ada judgement. Dia memilih data. Nggak semua data bisa masuk. Ya, nggak semua berita bisa masuk. Diedit dulu, disortir dulu. Ya, ini ada peran editor di dalam pikiran kita. Ada. Jadi pikiran kita itu nggak semuanya memancarkan apa yang mau dikeluarkan datanya tuh nggak semua data dikeluarkan. Data dikeluarkan tapi yang ditampilkan kepada Anda itu hasil sortiran dari editor. Ya, sehingga selama ini Anda hanya berpikir itu aja karena itu disaring oleh editornya. Nah, idenya adalah bagaimana kita membunuh bukan, tapi menonaktifkan peran dari editor ini sementara, bukan selamanya ya. Sementara. Oke, jadi saya minta Anda untuk nanti melakukan eksperimen ini. Eksperimen itu dilakukan di pagi hari ketika Anda baru bangun tidur dan siapkan waktu 20 menit. 20 menit. Anda boleh pasang beker ya, jadi supaya Anda bisa menjalankan ini dengan maksimal. Pasang beker. Kalau Anda tidak pasang beker, Anda nggak betah. Terutama kalau Anda nggak pernah melakukan seperti ini. Pasang waktu 20 menit, ini harus. Ya, pasang set, Anda duduk 20 menit. Oke, langsung aja ke eksperimen kita. Eksperimen kita adalah, nomor 1 adalah Anda harus menyiapkan buku tulis. Ya, buku tulis dan alat tulis. Untuk apa? Untuk menulis. Ya, buku tulis ini idealnya adalah buku yang kecil aja, jangan buku yang terlalu gede. Ya, buku yang kecil yang kalau bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ya, pokok yang praktis lah, yang kalau bisa ada ringnya supaya nggak gampang sobek, misalkan gampang dibolak-balik ya. Atau buku apapun versi Anda sendiri deh, bebas. Namanya juga buku tulis, buku yang Anda suka ya, buku yang gambarnya Anda suka, motifnya Anda suka. Siapkan buku itu, besar kecil ya, whatever lah ya. Kemudian siapkan alat tulis di sebelah buku itu, selalu siapkan alat tulis ya, dan pastikan alat tulis itu selalu berada di situ. Jangan sampai ketika Anda memulai ini, buku tulisnya ada, alat tulisnya nggak ada. Ya, jadi alat tulisnya harus selalu standby bersama buku itu. Sehingga pada saat Anda mau melakukan ini, Anda tidak mencari-cari lagi. Ini sudah satu paket, siapkan semuanya. Good? Oke, good. Lah, ini adalah yang harus Anda lakukan setiap pagi. Ya, perhatikan, setiap pagi ketika Anda baru bangun tidur, kegiatan pertama ketika Anda baru bangun tidur, Anda cari tempat yang nyaman. Ya, cari tempat yang nyaman, entah di sofa, entah di ranjang, tapi jangan tidur ya, keluar dari kamar. Keluar dari kamar, jangan di dalam kamar. Kalau di dalam kamar Anda ujungnya ketiduran lagi. Jangan. Kita buat kamar spesial hanya untuk istirahat. Ya, bukan untuk melakukan aktivitas apapun.
Ya, jadi di kamar itu hanya untuk istirahat. Nah, sementara di luar kamar tempat Anda melakukan aktivitas. Anda bisa lakukan ini di ruang kerja, di ruang tamu, di ruang makan, atau bahkan di kamar mandi juga boleh. Ya, boleh. Ya, pastikan Anda melakukan ini sebagai kegiatan pertama. Ya, kegiatan pertama itu bukan berarti terus kemudian Anda melawan kegiatan biologis Anda. Jangan. Ya, jangan. Jadi kalau misalkan Anda baru bangun tidur pertama kali Anda pipis dulu, silakan Anda pipis dulu. Kalau misalkan baru bangun tidur Anda BAB dulu, silakan Anda BAB dulu. Jadi first thing first. Tapi kegiatan pertama artinya sebelum Anda buka handphone, lah ini jadikan ini. Jangan buka handphone dulu. Jadi artinya kegiatan pertama, jadikan ini sebagai alat penerima informasi pertama. Ya, perhatikan kata informasi. Berarti Anda tidak boleh buka handphone, tidak boleh buka grup WA, tidak boleh buka Instagram, tidak boleh buka Facebook, tidak boleh buka website, tidak boleh buka apapun, ya, tidak boleh buka apapun selain Becker. Jadi informasi sebisa mungkin yang Anda terima pertama kali ketika Anda baru bangun tidur, fresh, itu cuman informasi yang ini, yang akan kita lakukan ini. Jadi tidak ada informasi lain sebelum itu. Ya, saya ulangi lagi. Kegiatan pertama itu artinya informasi pertama yang Anda akan terima ketika Anda baru bangun tidur. Ya, bukan ketika baru bangun tidur Anda biasanya pipis dulu lalu kemudian enggak saya nahan pipis. No, jangan. Jangan merusak kegiatan biologis. Enggak, yang kita buat pertama itu adalah informasinya. Ya, jangan rusak kegiatan biologis. Anda pipis dulu, Anda BAB dulu boleh, Anda minum dulu juga boleh. Tidak ada hubungan dengan kegiatan biologis. Berhubungan dengan informasi awal setelah bangun tidur. Ya. Oke? Good. Lalu kemudian setelah itu Anda cari tempat yang nyaman, ya, tempat yang nyaman, ya, dan kemudian misalkan Anda siapkan ini di sofa, misalkan tempat Anda nonton TV, misalkan ya, di sofa, di ruang tamu misalkan, maka pastikan buku sama pulpennya sudah ada di situ. Oke? Lah, kemudian apa yang dilakukan? Anda duduk yang tenang, rileks, Anda nggak perlu menutup mata, ini bukan meditasi, Anda tidak perlu mengatur nafas, enggak, Anda tidak perlu memikirkan satu masalah tertentu, ya, Anda tidak perlu membuat satu topik, perhatikan, Anda tidak perlu membuat satu topik apapun. Karena apa? Karena kita mau menonaktifkan editornya dalam pikiran kita. Karena itu jangan Anda membuat satu topik, jangan Anda mikirin masalah, tapi biarkanlah semua data yang ada dalam pikiran Anda mengalir sebebas-bebasnya. Jangan ditutup mata ya. Buka aja matanya, Anda sambil duduk diam, Anda mendengarkan. Oke? Jadi Anda mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan suara hati. Ya, kalau kita ngomong mendengarkan suara hati atau mendengarkan suara dalam pikiran Anda, boleh. Anda mendengarkan apapun, Anda menjadi pemerhati. Ya, jadi Anda menjadi pemerhati. Sekarang Anda menjadi aware, ya, pemerhati itu menjadi aware. Sekarang Anda mencoba untuk menjadi aware. Aware dengan apa? Aware dengan pikiran yang muncul, aware dengan detak jam, aware dengan suara air menetes dan segala macam. Pokoknya Anda menjadi benar-benar aware. Menjadi berada pada saat itu. Berada pada saat now, pada saat ini. Ya, jadi Anda berada benar-benar dalam saat ini. Oke? Bisa dipahami ya, mendengarkan, Anda pemerhati, kemudian aware, lalu kemudian apa? Anda tinggal duduk diam, Anda menanti, ya, menanti juga. Menanti dengan sabar. Ya, bukan menanti dengan buru-buru, enggak. Seolah-olah Anda menanti dengan waktu yang unlimited. Ya, lalu kemudian ketika Anda merasa menemukan suatu hal yang ingin Anda tulis, ya, jadi ketika Anda memperhatikan pikiran lalu lalang, ya, lalu kemudian tiba-tiba ada yang ingin Anda tulis, Anda tulis saja. Ya, jadi kemudian Anda tinggal tulis. Oke, tulis apa saja yang menarik bagi Anda. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menentukan itu karena ini sudah murni diri Anda sendiri. Inilah teknik menggali ke dalam diri Anda sendiri. Anda tulis tentang apa saja, Pak, yang menarik. Anda tulis, lalu Anda biarkan tangan Anda menulis apapun. Perhatikan ya, biarkan tangan Anda menulis apapun. Turn off editor sudah di turn off, artinya apa? Anda mau menulis jangan fokus pada benar dan salah. No, biarkan aja. Jangan fokus pada masuk akal apa tidak masuk akal. Ya. Jadi maupun tulisan itu misalkan tidak masuk akal sekalipun, Anda tulis saja. Anda tulis.
Anda tulis, apapun itu, bagaimana cara menulisnya sesuaikan dengan gaya Anda. Anda mau tulis poin per poin boleh, Anda mau tulis karangan juga boleh, whatever, do what you like. Biarkan pikiran Anda berkreasi segila-gilanya. Biarkan tangan Anda menyatu dengan tulisan itu, dan jangan berhenti. Biarkan aja, dia mau nulis apa, tulis aja. Jangan menghalangi, jangan menghakimi. Oke ya, no judgment. Nah, ya, jangan ada judgment. Karena apa? Dari awal pikiran kita sudah kita turn off. Ya, pikiran kita artinya yang menjadi editor sudah kita turn off. Kita mau cari data sebanyak-banyaknya. Ini nama teknik mencari harta karun. Nanti apa Pak yang bakal ditemukan di situ? Kita nggak tahu. Oke? Kita akan menganalisanya nanti kalau kita sudah selesai. Ya, jadi selama periode 20 menit ini, ya, 20 menit ini, apa yang dilakukan? Anda melakukan ini, duduk diam, ya, sambil memperhatikan. Tidak perlu tutup mata, tidak perlu baca mantra, tidak perlu aneh-aneh, karena ini bukan meditasi. Ya, ini bukan meditasi, kita hanya duduk diam, kita mendengarkan. Tidak perlu ada topik ya. Perhatikan, tidak perlu ada topik. Jadi artinya topiknya mau lompat kiri, lompat kanan, silakan. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda muncul pikiran seperti pada saat itu muncul, tulis aja. Tulis aja. Tulis. Oke? Setelah 20 menit selesai, ya jadi biarkan aja diri ini mengalir, ya, diri ini mengalir. Lalu kemudian, ya, apa yang terjadi? Anda akan punya tulisan. Lah, tulisan ini mau berapa lembar kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang kita dikasih banyak, kadang-kadang dikasih sedikit, kadang-kadang juga bisa nggak ada sama sekali. It's okay. Kasih tanggal. Sekarang tanggal 18 Agustus misalkan, ya, kasih tanggal. Dan setiap hari Anda buat seperti jurnal. Ya, buat lembaran selanjutnya, besok tanggal 19, maka kita buat juga begini. Oke? Jadi kasih tanggal. Kasih tanggal. Setelah selesai 20 menit, apa yang dilakukan? Beker berbunyi. Betul? Anda pakai beker, harus pakai beker. Kemudian Anda beker berbunyi, selesai. Kemudian apa yang terjadi? Anda bilang terima kasih kepada diri Anda sendiri. Bagaimana cara bilang terima kasih? Gampang, tangan Anda tinggal taruh di dada, lalu kemudian tutup mata sejenak, lalu Anda bilang terima kasih. Terima kasih kepada pikiran Anda, terima kasih pada diri ini, terima kasih kepada Tuhan juga boleh, karena sudah mempunyai momen 20 menit ini. Oke? Selesai? Sudah selesai, baru kemudian Anda boleh melihat poin-poin apa yang sudah Anda tulis. Mungkin ada beberapa poin yang tidak Anda mengerti, let it flow, jangan dicoret-coret, jangan dihakimi dulu, biarin aja. Kadang-kadang kita nggak mengerti hari ini, besok pagi kita baru ngerti. Ya, biarin aja, kumpulin aja. Besok kita akan seperti ini lagi, besok seperti ini. Nanti kalau kita sudah butuh inspirasi nih, ya, ketika kita lagi jenuh, kita butuh solusi bagi problem kita, maka Anda boleh merecap ini semua. Lihat catatan Anda minggu lalu, Anda lihat aja secara random. Nanti dia lihat apa yang menjadi hadiah. Perhatikan, di balik tulisan Anda ini ada rahasia. Di balik tulisan Anda ini ada harta karun yang tersimpan, yang menunggu untuk ditemukan. Oke? Saya rasa udah cukup. Sangat detail. Anda tidak akan mendapatkan apapun kalau Anda tidak melakukan. Jadi kalau sekarang Anda cuma sekedar ingin tahu ilmu ini, Anda cuma ingin sekedar, oh ya saya tahu ya, that's it, tidak akan ada manfaat apapun. Tetapi kalau Anda mau mendapatkan manfaat dari video ini, lakukan. Lakukan semua step by step-nya. Lakukan ini setiap hari, sempatkan. Pak, kalau saya bangun tidur langsung harus cepat-cepat pergi ke tempat kerja, gampang. Solusinya adalah Anda harus bangun 1 jam apa setengah jam lebih pagi daripada biasanya. Niatkan, ya, perhatikan, niatkan. Niat ini adalah hal yang sangat penting. Kalau Anda nggak niat, ya, cuma sekedar ingin tahu, tidak punya strong reason, nggak bisa. Anda nggak bisa cuman kepingin aja, nggak bisa. Kalau Anda ngomong saya cuma kepingin Pak melakukan ini, niat tidak sama dengan kepingin. Jadi Anda harus benar-benar niat. Oke, besok akan saya niatkan. Kalau Anda memang benar-benar niat, maka semuanya akan dimudahkan. Percaya deh sama saya. Sekarang tinggal kembali lagi kepada diri Anda. Sekarang Anda butuh nggak untuk melakukan ini? Anda butuh nggak ilmu ini? Kalau Anda nggak butuh, jangan lakukan. Tapi kalau sekarang Anda butuh, ya Pak, saya lagi butuh inspirasi. Saya butuh masukan. Saya butuh terkoneksi dengan semesta. Saya butuh inspirasi dari semesta. Maka ini adalah praktikum terbaik yang pernah saya ajarkan kepada Anda. Ya, saya ajarkan juga ke murid-murid saya. Jadi intinya adalah coba lakukan ini. Niatkan untuk bangun lebih pagi. Kalau memang Anda tidak bisa, kalau memang aktivitas bangun pagi Anda itu banyak gangguan. Jadi kalau perlu Anda tiap hari bangun jam 8 misalkan, sekarang niatkan untuk bangun jam 7 demi melakukan ini.
Percaya deh sama saya, dalam waktu 1 bulan, kalau Anda sudah terkumpul semua ini, maka ketika Anda baca ulang, disitulah muncul jawaban dari semua pertanyaan Anda. Disitulah muncul jawaban dari semua permasalahan yang Anda alami. Nyari setengah mati, muter kiri, muter kanan, ternyata ketemu jawabannya ada di dalam buku harian Anda sendiri. Buku jurnal Anda sendiri. Ya, kita buat jurnal ini ya. Oke? Sudah banyak yang membuktikan ini, murid-murid saya sudah banyak mengalami miracle, bukan karena saya yang hebat, bukan, tapi karena mereka sendirilah yang bisa menggali ke dalam diri mereka sendiri. Anda beruntung sekali mendapatkan ilmu ini, ya, Anda mendapatkan ilmu ini gratis. Kalau Anda masih juga nggak melakukan, ya sudah, ya sudah, saya give up, mau bagaimana lagi, ya, oke? Saya rasa sudah cukup. Ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa, ini adalah bentuk sharing terbesar saya. Karena teknik ini saya yakin sangat berguna bagi yang melakukan. Ini bisa mengubah hidup Anda 180 derajat. Dan ini bisa membuat Anda lebih dekat dengan yang maha, yang punya hidup. Ya, dan semua jawaban atau solusi yang Anda idam-idamkan selama ini akan muncul dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan inspirasi, inilah yang disebut dengan intuisi. Dengan sering Anda melakukan seperti ini seperti otot ya. Jadi di awal memang susah, Anda lakukan aja terus, lama-lama Anda akan terbiasa, lama-lama Anda akan terkoneksi lebih dalam lagi, dan akan menjadi semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Oke? Selamat mencoba. Jangan lupa saya di-sharingkan. Karena kalau Anda mencoba, kalau ini berhasil, sharingkan di kolom komen. Ups, market sudah close. Ya, sharingkan di kolom komen, sharingkan di kolom dimanapun Anda boleh lakukan ini, Anda sharingkan. Sharing Anda bermanfaat bagi orang lain, dan ketika Anda berperan bagi orang lain juga, itu akan menambah pahala bagi Anda, akan mempermudah hidup Anda juga. Oke, jangan hanya mencoba sendiri, mencoba sudah bagus, tapi jangan lupa Anda juga sharingkan. Kalau masih bingung, masih ada pertanyaan, sebelum melakukan, tanya dulu boleh di kolom komen, pasti akan saya jawab. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, ya. Jangan lupa dilakukan. Apabila Anda suka, ya jangan lupa di like juga. Oke, subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan orang-orang sekitar Anda. Thank you. I love you all. Bye.